antara mereka pengen support duluan atau ngamanin buat junglernya. Ini serba salah, Om. Dan sekarang memikirkannya udah bukan Luminar lagi, tapi Rexy. Betul, betul. Ini dia yang menjadi pertanyaan kita, siapa yang akan mengisi role, karena masih menjadi perbincangan dulu antara Zayce. Hero Rexy, hero LG pasti nggak mungkin sama dengan ketika mereka aktif bermain. Betul. Waktu dulu, iya kan? Iya, pasti udah ada yang berubah juga. Kalau kita tahu dulu kan LJ lebih ke arah hero yang tank besar. Sekarang lebih ke arah kan harus yang ngepop. Lebih mengarah ke support-support yang bisa dijadikan tank. Oke, ada Matilda. Matilda sesuai yang Om Bowo bilang ya, gila analis kita yang ini memang. Bukan main. Ya, dan ini ada Benedetta sekarang untuk Todak. Akankah di-secure atau mereka bakal pakai sesuatu mungkin Helker buat Ciku kembali? Yep. Di first pick? Enggak sih. Mungkin untuk di 4th and 5th pick bisa. Tapi buat di awal-awal kayaknya Benedetta adalah opsi bagus. Masih ada hero lock juga yang lepas. Mereka bisa mendapatkan pilihan itu. Atau pengen Chow juga. Bene if sih. Oh bukan, Lunox ternyata. Oke. Bene Lunox. Oke. Bene Lunox. Apakah Benenya bakal dimiliki oleh Todak? Iya, apakah Benenya di sini bakal jatuh ke tangan Formace dengan Lunox Moon? Karena kemarin kalau nggak salah Formace juga bisa pakai Lunox. Jadi mereka bisa swap role sesuka mereka. Ya apa tuh? Yang itu. Wah. Oh, ini kucing keberuntungan mereka kali. Tuh kan semuanya tadi kayak mau megang-megang gitu. Berarti ini kucing keberuntungannya. Aku gak sensi sih ngeliat kucing. Kenapa? Sama. Langsung begitu ya. Langsung mengeluarkan kucing ya mereka. Baik. Penyemangat mereka. Iya. Maskotnya mereka. Maskotnya mereka mungkin ya. Oke, dan pilihan Granger. Granger. Canggah? Granger canggah gitu. Enggak sih. Pak Kito, oke. Ada Pak Kito. Apakah Barat akan langsung diambil untuk sarang? Cangga juga masih terlepas sejauh ini. Sebenarnya main ngegeragas Evos cocok banget sih. Ulala. Wow, oke. Wah pegel nih. Pegel nih serius. Pegel. Ya, kita nggak tahu ya ini bakal jadi Digi feeder. Atau apakah bakal jadi Digi normal. Ya, karena ya sangat-sangat sulit untuk melihat juga. Tapi untuk sementara dari Todak juga mereka harus mulai bisa berpikir kira-kira apakah hero Septen mereka yang bisa mengkontes ke arah Pakito di sini akan di-ban oleh Evos. Oke, udah ada Estes, kita langsung aja dihilangkan karena setidaknya Estes apabila terlepas dan diambil oleh Evos dan itu menggunakan meta Digi feeder nggak berlaku kan? Yes, karena yang junglernya nggak bakal pulang. Junglernya nggak bakal pulang. Karena di-heal aja di sini aja. Fountain kan jalan kan. Iya. Farmingnya jadi makin cepat, gerakannya juga mereka semakin kuat karena ya support sistemnya seperti ini. Tapi Evos dengan adanya Granger yang punya damage early ini cocok banget sama gameplay yang dimiliki oleh Evos Legend. Evos Legend itu ngegeragas awal. Ya, satu lagi sih sebenarnya kayak dari dengan pick seperti dengan Digi dan kita ngeliat adanya Granger di sana. Satu hero yang harus bisa mengcover biar Grangernya nggak usah pulang terus-terusan. Rafaela kayak yang bakal di-pick nanti oleh Evos. Ada Eve sudah di-ban. Ya, soalnya mereka butuh sih. Kalau sampai itu udah Digi feeder terus bisa paksa Grangernya untuk pulang terus-terusan. Capek, Pak. Mahal banget. Mahal banget. Atau yang kedua ya kalau mau ada satu lagi. Apa itu? Pakai hero yang punya stack di bawahnya. Veil, Hilda, Aldous. 3. Cuman sudah ada Granger, gue rasa Aldous kan tipis ya buat keluar. Dan Angela juga salah satu hero yang bisa nge-heal. Dan kali ini di-ban oleh Todak. Jadi mereka memang mau mengganggu junglernya biar lebih cepat pulang. Dan kita tahu juga kan kalau Rafaela baru-baru juga udah di-nerf kan. Nggak terlalu seperti dulu-dulu gitu. Wah memang dihalau ya band-bandannya ya. Ini Bobo feeder. Bobo feeder sih. Bobo feeder. Dan cocok kan ngelawannya Marksman. Marksman ya. Karena Assassin jadi dia bisa ngeharas terus-terusan, nempelin terus-terusan. Tapi kalau apakah dari Evos mereka bisa shift tiba-tiba Granger ditaruh di gold lane? Tapi sebelumnya Evos pernah beberapa kali menemui ataupun melawan hero-hero ataupun melawan tim-tim yang melakukan Digi feeder, Om. Dan mereka berhasil. Oke. Harusnya nih ya. Aduh. Evos kali ini kalaupun nantinya ada meta Digi feeder, mereka bisa menangani ini semua. Ya, gua rasa mereka pengen Parsha gak sih buat Evos? Tamus. Wow. Lebih kuat lagi buat side lane. Udah lama bisa nahan sih. Buat nahan tahan kasih damage juga. Clear minion cepat buat Tamus, movement speednya juga dapat ketika side-nya dilepasin. Ya dia bisa di depan, lalu damage dealernya udah banyak banget, coveragenya juga ada. Todak terlihat kayak
lebih balance di 4 pick hero ini. Ya, meskipun kayak belum ada kayak kita lihat yang memang benar-benar heavy tank sih, lebih ke arah kayak damage dan bisa langsung lompat ke back laner atau ke bagian belakang. 2 pick terakhir untuk EVOS kali ini wajib untuk dipertimbangkan dengan cukup matang. Match-nya kita belum lihat untuk EVOS, Parsha kah? Harit 1. Oke. Hilda, ya situ dia Hilda. Ini dia. Ya, sekarang mereka butuh memang hero-hero yang bisa nge-stack. Ketika lu lihat ada Digi Feeder dengan Hilda yang stacknya bisa dapetin cepat di bawah menit 5, bener. itu impactful banget. Impactful banget untuk dalam pertempuran, bahkan bisa ngebalikin keadaan dengan mereka yang melakukan penculikan dengan adanya Hilda gitu. Damage-nya pasti bakal kacau banget walaupun emblem yang digunakan itu adalah tank, tapi ternyata hero terakhir yang diambil oleh Todak adalah Elise. Oke. Ini menarik. Lagi. Cuman minusnya satu dari EVOS adalah mereka harus benar-benar ngejaga Granger-nya biar nggak kecicil dengan alarm bom. Itu aja sih. Karena kan kita tahu PR-nya ya kalau recall ke belakang udah hilang waktu berapa buat jalan lagi kembali ke jungle. Dan sekarang ada Benedetta. Ada Bene juga. Aduh. Oke. Jadi pertama itu yang harus diperhatikan oleh EVOS Legend. Oke. Itu pokoknya gimana Grangernya. Grangernya dijaga habis-habisan. Bisa dijaga. Tapi gimana halnya dengan tim Todak? Todak gue rasa mereka bisa main late, mereka bisa main early. Early-nya sudah ada di Givider. Mereka bakal maksimalin untuk Benedettanya, bakal join team fight-nya ketika Benedetta udah hit di level 4. Untuk di late game insurance policy-nya mereka punya Alice nanti. Oh, well, inilah dia. Kita langsung masuk ke dalam lane of down. Indopride, keluarkan suara kalian, kasih hashtag kalian di kolom komentar, ramaikan EVOS Legend. Dan juga kita mengharapkan yang terbaik tentunya untuk Indonesia. Tapi lawannya kali ini adalah Todak, tim yang cukup berani kali ini maju ke area depan, di area tengah. Alarm bom sudah dikeluarkan, tapi Clover dan Todak cukup Haritnya yang memang terkenal banget. Wah, itu coba lihat ngomong. Iya, satu stack. Kita hitungin aja stacknya LJ setelah ini. LJ udah punya 1. Oke, sementara itu ada Formis yang berada di bagian tengah dan Diginya udah aktif kembali. Sedikit lagi SPA tersisa, masih memberikan sebuah gangguan dan Rexy hanya menyisakan sedikit SPA akan dikejar oleh Momo. Time bomnya akan dilemparkan sesaat lagi kah, tapi Hilda perlahan tapi pasti 2 stack. 2 stack ini dia yang gue suka dari EVOS, mereka benar-benar menjaga untuk Versik sambil memberikan stack pada LJ. Ya, ini LJ ketika ya makanin Momo, setelah itu ya LJ-nya bisa balas lebih agresif lagi daripada apa yang dilakukan oleh Momo kali ini. Nah lo, time bomb-nya dikeluarkan kembali, masih level 1, belum ada reverse level di level 2-nya. Yap, ini dia 1 hit terakhir. Nah lo. Dan ini tabungan terus-terusan yang didapatkan oleh Versik dan juga LJ di area jungle. Tapi di sisi lain kita melihat di top lane rupanya dari Clover diharas terus-terusan. Nah, Versiknya masih melakukan farmnya, masih santai aja. Hilda di situ udah punya 4 stack untuk sekarang. Bagi-bagi ya killnya ya. Ini lagi pesta ini. Lagi party. Terus-terusan. Ya, dan kalau kita lihat memang spell dari Diginya sendiri revitalize ya, bukan kayak Blame Shot biasanya dan reset. Dia cuma mau ngedelay kematiannya, buying time. Dan yang dilakukan teman-teman Todak adalah mereka nge-press dari Clovernya di area top lane. Dia sempat pulang untuk kembali. Dan di area jungle kali ini dari Todak hanya Momo aja yang ngegangguin terus-terusan. Sementara yang lainnya ya udah. Pokoknya ini adalah space yang diberikan oleh Momo. Mereka semua farming. Wow, rotasi dilakukan oleh anti-match baik banget. Namun di bagian atas udah ada 1 Alexa Final Blow. Udah Phantom Slash juga sedikit lagi SP Tris ada. Masih bisa selamat. Clovernya baik banget. Apa yang dia lakukan barusan? Ngekocek ke kanan ke kiri dan Purify juga sudah digunakan. Ciku begitu low bombing blow digunakan ketika melihat ada pergerakan dari Rexy dan juga LG ke area top lane. Di bagian bawah kalau kita lihat masih santai aja, tapi di bagian tengah udah ada 1 reverse time, ada time bomb juga sedikit lagi. Momo mau pergi kemana kamu? Nah iya udah serahkan dirinya aja ya. Penuh sudah stack dari LG. Iya, ini udah enak sih LG mau jalan kemana aja, dia punya damage yang sangat besar. Gak perlu nyari susah-susah, dikasih. Iya, di bawah menit 3 malah. Aku bilangnya menit 5, sekarang malah di bawah menit 3. Terus-terusan ini Momo semakin cepet banget hilangnya ketika digeplak sama LG Block. Cat-like pun berhasil diambil oleh EVOS Legend ataupun dari Versiknya. Santai dulu, Tarto udah nongol. Namun untuk Diginya masih berputar-putar dengan topi birthday-nya. Momo pun udah kembali aktif lagi. Time bomb request tadi dikeluarkan sedikit lagi untuk Tartonya. Siapa yang mendapatkan? Yap, ini dia Tarto pertama akan menjadi milik dari Versik. Diginya menghilang sementara Formes untuk kali ini masih memberikan sebuah gangguan. Rexy-nya harus mengeluarkan flicker guna kabur dari area tersebut. Sedikit lagi SP dari Formes, namun anti-match gagal mendapatkan satu tersebut. Balik ke area belakang. Ketika dia tahu sudah ada LG di area belakang, dikeplak, dibalas dan dibalikin EVOS Legend. Ini permainan outplay dari EVOS Legend.
kembali lagi dan di area atas. Bahkan mereka ngedapetin kill lagi dan lagi. Mengamuk ke setiap lane. Bahkan itu turret kedua. Mereka berhasil ngedance sampai sana. Iya, ini dia serangan-serangan yang kita ingin lihat dari EVOS Legends, di mana mereka emang agak ditekan oleh Digi ya. Namun mendadak LG dengan stack yang penuh memberikan sebuah poke aja. The next level hero ngepok kalau stacknya udah segini. Dan stacknya udah maksimal banget, dan gue rasa itu bakal sulit untuk bisa ditanganin oleh tim Todak kalau mereka belum punya 1-2 item defense. Yap. Iya. Dan sekarang Ultimate di area bottom lane, Todak mencoba untuk mencari jalan lain nih. Dia nggak bisa untuk kemenangan apa aja, tapi ternyata ketika mereka memfokuskan ke area bawah, di atasnya itu Ciku yang menjadi korban. Sementara itu di area tengah, Electro Final Blow nggak mengenai siapapun karena reaksi berhasil kabur juga. Tapi di sisi lain, ini akan jadi makanan terus-terusan sih. Dan sebenarnya tinggal menunggu kan, Todak harus punya momen kalau mereka mau mematahkan snowball yang didapatkan oleh EVOS Legends kali ini. Nah itu dia. Tapi momen apa ini Om yang ditunggu oleh Todak? Gue rasa 1 item defense dulu sih buat menangani ya dari Hildanya, karena sekali getok itu udah kayak hilang 2-3 bar HP. Wow. Bottom lane-nya juga bahkan bisa dimenangkan oleh teammates 1v1, jadi lumayan berbahaya sekarang untuk EVOS Legends. Gue bisa bilang mereka lagi menang 3 lane sekarang. 18-0 maju ke area atas, kali ini Chico berusaha sekuat tenaga dengan blood outnya, tapi damage 4 member dari EVOS Legends ke area top lane tak bisa dihalau lagi. Begitu super gerakan dari EVOS Legends, mereka nggak mau membuang waktu ketika sudah mendapatkan keunggulan yang sangat tinggi. Tapi Versik berani banget sendirian. Ada reverse time LG ngeliatin dari jauh, tapi ternyata untuk formasinya mengejar ke bagian depan. LG pun masih bisa selamat. Ada Rexy yang memberikan backup terhadap Versik. Langsung aja di guiding win, selamatlah dia langsung bersatu bersama dengan ini. Tapi Clover tertangkap di area top lane, damage burst dari Moon sudah keluar, bahkan dia komit flickernya di sisi lain. Anti-match mengamuk di area bottom lane. Di setiap lane ada pertempuran, dan kali ini Todak mereka sepertinya udah nggak mau tinggal diam. Mereka ingin melakukan sesuatu. Iya loh, ini LG di bagian atas memang dia membuat sebuah perimeter, ngeliatin dulu lu pemain-pemain dari Todak mau lewat mana. Mau siapapun yang udah mulai mendekat akan langsung diketok begitu aja, sedikit lagi. Nah, itu dia damage yang ingin kita lihat, membuat langsung formasi tidak berkutik. Sementara itu Momo di bagian belakang tetap seperti biasa dengan gangguannya menghilang sudah, supaya anti-match sendirian di bagian depan. Pede banget, udah di Inferno dikeluarkan belum ternyata karena Infernonya masih ditahan terlebih dahulu. Iya, dia hanya mengeluarkan Molten Sight aja untuk mengganggu-ganggu. Moon dan juga X-Ray berduaan aja di area mid lane, coba untuk melawan defense sekuat tenaga X-Ray, dan dengan Inferno-nya mencoba untuk melawan, tapi Moon tak bisa bertahan lebih lama lagi. 2 member dari Todak memaksakan untuk mendefense tier pertama di area mid lane. Iya, dan Momo masih aja konsisten untuk mendekatkan dirinya dengan Versik nih. Selalu diikutin kemana-mana. Bisa dibilang untuk sejauh ini apa yang dilakukan oleh Todak agak sedikit fail ya Om Wawa ya? Betul, karena memang mereka terhalang tadi dengan Hilda yang sudah langsung join fight-nya. Mereka membiarkan Versik tadi tidak ikut tim fight. Mereka bergabung bersama dengan Harit. Jadi Clover yang ikut untuk join fight bersama dengan Matilda bersama dengan Hilda juga. EVOS Legends, mereka nggak kasih napas Om. Pak Pulung, mereka sekarang jatuh lagi. Ciku ditangkap dengan satu flowing blow bisa diselamatkan, tapi tidak Synchrovision terakhir mendapatkan Ciku. Momo di area belakang udah hanya pasrah aja, mau gangguin pun udah nggak bisa. Ini waktunya kayak shifting deh, Momo udah nggak bisa melakukan hal itu lagi. Dia udah harus nge-cover teman-temannya. Yap. Dan juga Versik sekarang menjadi tumpuan ataupun menjadi sebuah sasaran yang sangat-sangat. Sekalinya dia ke shutdown nih, bujet dah. Itu teori celengannya. Iya, teori celengannya langsung Om ya. Iya, karena besar banget dari waktu kita lihat memang 15 kill. Nggak cuma Versik, Antimatch juga tajir loh. 6-0, 15. Ini banyak ya yang bisa dibongkar celengannya ya. Tapi kan seberapa lama nanti Todaknya bisa ngebongkar juga, bisa dapetin damage, karena SBFR kalau kita lihat goldnya jauh banget ini. Iya, mencoba untuk cari celah sih dari Momonya, dilupa. Versik udah geli-geli, temboknya juga udah nggak kerasa. Dia cuekin aja walaupun ada Momo di belakang, tapi dia melihat ke depan. Masa depan, ada Ciku, langsung ditangkap. Dan ada Brilliance of Order benar melawan defense. X-Ray di area belakang karena juga sudah di-poke up. Tapi dengan Momonya yang udah nggak bisa ngebantu teman-temannya, sepertinya Todak nggak akan bisa untuk memenangkan fight ini tanpa adanya Ciku dan juga Momo. Wow, itu bagus banget loh apa yang dia lakukan barusan. Setelah berhasil mendapatkan Elise, ada guiding win yang diikutin. Dia pergi ke arah Matilda, perang lagi bos. Yes, lanjut ke sana. Part 2. Part 1-nya kelar, finish, akhirnya bahagia, langsung lagi part 2. Oke. Wah. Nah, LG juga sudah sangat-sangat tebel sekali sih sebenarnya. Ada antivirus tadi yang kalau kita lihat akan meminimalkan lah damage physical yang dimiliki oleh Todak, karena mereka punya beta lumayan minus 30%. Formis tertangkap.
jauh di area jungle. EVOS Legends sedangkan teman-temannya sedang berusaha di area mid lane dekat turret inhibitor mereka. Ultimate terpanis tapi Moon yang hampir saja tumbang, dia masih bisa selamat ke area belakang. Dan ini sebuah EVOS Legends tuh kayak di tengah, Todaknya nge-split sehingga ada kelengahan terjadi di area tengah. Ultimate. Iya. Oke. Satu celengan pecah masih ada versi sebenarnya. Ini jaraknya juga masih cukup. Buset, sakit banget itu DB. Rhapsody-nya ampunan seluruh kenangan buruk langsung aja diberikan terhadap Elisnya. Wow. 6 pelurunya masuk semua Om Wawa. Bude, coba barusan itu dilihat sakit banget itu. Ya sebenarnya sih lebih ke arah kayak Versik juga levelnya. Dia sudah off level siapapun juga. Todak maksimal level 11 tadi baru naik bahkan formation. Jadi tertinggal cukup jauh dan memang untuk Todak sendiri karena mereka menggunakan assassin ini dia PR-nya. Oke, ini dia Momo di bagian belakang dengan reverse time-nya, udah time bomb-nya juga masih cukup tidak berasa sejauh ini. Wah, ada anti-mate dan juga ternyata mereka langsung mengarah aja ke formasi bagian bawah, tapi sekarang ada Zaman Force langsung dikeluarkan aja, Tamusnya langsung meregang nyawa, sedikit lagi SP tersisa dan Forbase-nya pun tidak kuat lagi menampainya damage. Digi langsung menyusul aja, 3 player dari Todak tidak kuat menahan gempuran dari EVOS. Padahal baru Digi mendapatkan Blade of Despair-nya, tapi damage yang dia miliki pun tidak berarti apa-apa di tangan EVOS Legend yang mereka ngegragas langsung, mereka nge-shutdown dengan sangat cepat. Burst damage yang dimiliki oleh EVOS Legend tak tertahankan, apalagi Granger mendapatkan item secepat ini. Perbedaan level yang cukup jauh membuat EVOS Legend semakin nyaman untuk menuju ke area atas atau menuju ke area inhibitor milik Todak. Dan Momo yang baru aja muncul aja tuh keserimpak dikit aja udah langsung mau hilang. Iya, itu dia Alex kepada boleh dikeluarkan. Momoe pun harus bergang nyawa kembali. 4 orang kali ini di Todak masih bisa bertahan, tapi ada Lord di bagian tengah. Jalan perlahan siap menerima perintah. Yes. Bersama dengan gak boleh dulu adalah Super Mini yang bawah akan otomatis terpush, dan di area atas ada Waiwan antara Anti-Mage dan juga Formase. Habis berantem ya. Iya, habis berantem. Tapi di tengah Pak Bulong ada Lord yang hadir juga udah menghancurkan satu inhibitor milik tim Todak. Tim Todak kewalahan dan EVOS Legend mengaung di area base milik Todak. Lord memang sudah tiada, tapi Zaman Force dikeluarkan. Kali ini X sudah mengeluarkan Inferno-nya, mau memakan damage terlalu besar, dan tinggal tersisa 3 member aja dari tim Todak untuk mempertahankan base mereka, dan bahkan sekarang tinggal berdua aja untuk tim Todak. Ya ampun. Dia EVOS Legend kemenangan untuk Indonesia di depan mata, kemenangan untuk EVOS Legend di depan mata. Sekali lagi SP tersisa dari tubuh X-Ray. X-Ray-nya pun langsung pulang ke bagian belakang, tapi Moon apa yang bisa dia lakukan? Moon-nya pun langsung bisa menghilang. Wave Minion akan segera dihilangkan. Dan kemenangan 1-0 untuk EVOS Legends. Luar biasa EVOS Legends. Dengan pemain baru 2 masih berhasil untuk memenangkan, ya bisa kita bilang match yang cukup one-sided juga sih.